Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ya. Dan pesan-pesan di dalam sholat Jumat tadi mengupas tentang bagaimana kita harus peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudaraku, di dalam hidup tentu kita harus punya cita-cita, harus punya visi ya. Dan Islam sendiri sudah mengajarkan bagaimana kita sebisa mungkin visi kita ini adalah visi yang tertinggi ya, visi yang terbesar. Nah, apa itu visi yang terbesar? Allah telah firmankan di dalam Al-Quran. Jadi ternyata visi terbesar kita letaknya bukan di dunia, melainkan kehidupan abadi setelah dunia ya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat." Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi gambaran masa depan ideal yang mesti kita tetapkan dan kita perjuangkan sepanjang hidup cuma satu, yaitu kebahagiaan akhirat. Jangan berhenti di dunia. Kenapa akhirat? Ya, karena akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini cuma kehidupan preview saja. Kalau dalam film cuma trailer sekilas. Kehidupan sesungguhnya yang abadi tentu hanyalah akhirat. Jadi wajar kita seharusnya memiliki visi merencanakan kehidupan yang bahagia itu adalah di akhirat ya, bukan berhenti di dunia. Konon sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib pernah menasehati manusia itu tertidur, jika mereka mati barulah mereka terbangun. Nah, pertanyaannya kadang-kadang yang menggelitik di dalam kita, apakah kemudian kita harus cuekin kehidupan di dunia ini? Apakah kehidupan dunia kemudian tak usahlah kita perhatikan? Tentu tidak ya. Jadi Allah Maha Bijaksana mengenai soal itu ya. Allah tidak sekejam kemudian menyuruh kita mengabaikan dunia sampai kita terlunta-lunta dan menderita hidup di dunia. Allah ingin kita hidup bahagia di dunia dan akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah ya, wa qina adzabannar ya. Jadi tentu bukan berarti kemudian kita melupakan dunia. Nah, dunia dan akhirat ini ibarat dua sisi mata uang. Nasib di akhirat adalah cermin dari bagaimana kita menjalani hidup di dunia.
Ya, silakan saja jadi apapun yang kita mau, ya, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi dosen, mau jadi astronot, atau bahkan presiden sekalipun, ya, asal orientasikan itu semua untuk meraih bahagia di akhirat kelak. Nah, kunci meraih bahagia akhirat ternyata cuma satu, ya. Jadi apa itu? Ya, menjalankan misi yang Allah berikan untuk kita, yaitu menjadi khalifah fil ard. Artinya, apapun yang sedang kita jalani, apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita pekerjakan, harus dijadikan ladang amal untuk amal soleh dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sederhananya bahwa visi terbesarnya adalah akhirat, maka semua visi di bawahnya harus tersambung ke akhirat. Kalau kamu bervisi jadi seorang dokter, jangan cuma bilang aku pengen jadi dokter yang sukses, tapi katakanlah aku pengen jadi dokter yang sukses, yang kasih manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tidak mata duitan, tulus ikhlas menolong khususnya pada mereka yang tidak mampu, biar dapat banyak pahala jariah dan kelak masuk surga. Kalau kamu bervisi jadi seorang pebisnis, jangan cuma bilang aku pengen punya omset miliaran, omset triliunan, tapi katakanlah aku pengen punya omset triliunan, biar bisa bangun banyak rumah ibadah, bangun banyak pesantren, bangun banyak lembaga-lembaga pendidikan, membantu orang-orang miskin, kasih lapangan pekerjaan seluas-luasnya, biar dapat banyak pahala jariah dan biar masuk surga. Kalau kamu bervisi jadi seorang guru, jadi seorang dosen, jangan cuma bilang aku pengen punya gaji dan tunjangan yang stabil, tapi katakanlah aku pengen mengajar ilmu setulus mungkin ke murid-muridku. Aku harus bisa jadiin mereka orang berilmu dan berakhlak baik, berakhlak mulia, dan kelak jadi orang sukses. Selain buat hidup, gaji dan tunjangan akan kupakai untuk mengembangkan kualitas diriku, biar pahala jariahku makin besar dan dimudahkan masuk surga. Kalau visi dunia kita kaitkan dengan visi akhirat, maka energi di dalam bekerja dan berkarya akan jadi gila-gilaan. Ya, kenapa? Karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Ya, kalau untuk manusia saja kita selalu ingin mempersembahkan yang terbaik, apalagi ini untuk Allah. Bukan untuk menyenangkan manusia, ya, bukan untuk menyenangkan istri, menyenangkan suami, menyenangkan atasan, menyenangkan siapa saja, tetapi menyenangkan Allah. Maka kita akan berjuang habis-habisan. Kita akan belajar berjuang habis-habisan tanpa perlu dilihat manusia. Cukup Allah jadi pengawas kita. Begitulah ya seharusnya kita sebagai muslim, ketika kita mencoba mendefinisikan visi kita, tidak cuma berhenti di ukuran sukses dunia, tapi harus menggambarkan ukuran sukses di akhirat. Percayalah kita, kalau kita fokus ke akhirat, maka sukses dunia pasti akan mengikuti. Mari kita tancapkan visi kita untuk bukan semata-mata visi dunia. Ya, ketika kita ingin menjadi presiden, tancapkan dalam pikiran kita, karena kita ingin berbuat lebih banyak untuk
mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan keluarga kita. Jangan sampai kita terjebak di dalam KKN ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tancapkan visi kita, visi yang akhirat ya. Dan tentu tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita was-was, tidak perlu kita galau. Kalau kita visi kita ke akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti ya. Tapi kalau kita visi kita hanya pada dunia, tentu kita tidak yakin ya, sangat tidak yakin akhirat akan mengikuti. Selalu jadikan visi akhirat dalam setiap langkah kita. Tetap sehat, tetap semangat. Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, sehat sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.